Namun tiba-tiba Frisly melihat sosok yang terbaring. Aku nggak tahu kenapa di sini lebih panas. Ya, Sungguh sayang rasanya jika sebuah tempat objek wisata kini berakhir terbengkalai dan tidak terurus selama 30 tahun yang diakibatkan peristiwa kelam di masa lalu. Objek wisata yang berada di kawasan Gunung Putri Bogor dulunya adalah tempat wahana bermain yang diperuntukkan untuk anak-anak. Namun tidak dipergunakan kembali karena timbulnya beberapa korban jiwa saat tempat ini masih berfungsi. Kosong hampir 30 tahunan ada. Udah gitu lama-lama ini kan jadi pasar malam juga. Kemudian banyak yang cilaka lah gitulah. Banyak korban, lama-lama berhenti, bangkrut. Menurut penuturan warga, bangunan ini kini menjadi tempat bersemayamnya eksistensi dari makhluk tak kasat mata. Kalau teman-teman pernah main yang orang warga sini suka diganggu, suka nampakin lah gitu. Perempuan suka pakai baju merah juga sih, kadang-kadang sering dia sukanya gitu. Ini seperti kalau kayak kita arisan siluman-siluman di sini, di gedung sini. Bagaimana tidak, berbagai fenomena dan gangguan-gangguan gaib kerap meresahkan penjaga dan warga sekitar. Tidak hanya itu, mitos sesosok wanita berparas cantik yang bernama Yati selalu menampakkan wujudnya. Pokoknya sering nampakin lah, rambut panjang, mungkin dia badannya langsing lah, orangnya putih. Usut punya usut, sosok tersebut disinyalir membuat tempat wahana bermain ini menjadi ditutup dikarenakan eksistensi kehadirannya terhadap pengunjung dan warga sekitar. Bahkan sosok tersebut selalu merintih dan menangis, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada orang yang melihatnya. Lantas, mampukah tim kali ini menguak misteri dari sosok Yati tersebut? wow, ini kita udah sampai nih di pintu gerbang. Dari dulunya, katanya ini adalah sebuah wahana permainan. Oke, karena ini saking lama sekali tidak disentuh oleh manusia, kalau kita lihat selain semak belukarnya cukup tinggi, bahkan jadi ekosistem hewan juga ya. Iya, ada kelinci. Aku nggak tahu nih ada yang punya nggak sih di dalam, harusnya nih tempat ini kosong sih, Fris. Tapi ngomong-ngomong, Frisly, Tasya, itu ada satu makhluk yang dari tadi kayaknya ngintip-ngintip, memperhatikan kita dari jauh. Kayaknya perempuan sih, Sosok tapi dia perempuan. kabur. Oke, coba kita masuk kali ya ke dalam untuk ngeliat yang tadi kakak bilang juga. Yuk. Iya. Yuk. Misi penelusuran kami hari ini adalah untuk mencari sosok Yati yang katanya kerap kali mengganggu masyarakat sekitar. Kak Rudi melihat sosok perempuan yang mengintip tapi hilang. Di situ kita buntu dan bingung mau ke arah mana. Tapi justru Frisly dapat penglihatan kayaknya sebelah sana deh. Di sini ada satu sosok seperti dia tuh mungkin lebih ke entah itu mengejek kita atau apa, tapi sosok kakek-kakek dan dengan senyum yang agak mencurigakan. Justru di sini malah ada sosok lain yang kita lihat, yaitu adalah sosok kakek-kakek. Bisa digambarkan saat ini kakek-kakeknya sedang apa? Dia sedang melihat dan memang postur badannya tuh sebenarnya tidak bungkuk, tapi dia seperti menunduk. Tadi kakak ngelihat sosok perempuan yang samar-samar itu dari area sini? Atau dari sebelah mana, Kak? Tadi dia ada di sana, tapi kemudian dia menghilang dan saya terus terang belum mendapat petunjuk lagi di mana keberadaan dia. Kak Tasya, Kak Rudi, kayaknya kita coba untuk masuk deh. Mungkin makhluk-makhluk yang ada di dalam ini kenal dengan sosok Yati yang kita cari. Kami pun melanjutkan penelusuran ke dalam bangunan demi menggali informasi dari keberadaan sosok bernama Yati. Namun tiba-tiba Frisly melihat sosok yang terbaring. Aku nggak tahu kenapa di sini lebih panas. Ya, Bisa digambarkan sosoknya seperti apa, Fris? ada sosok terbaring dengan rambut yang turun ke bawah. Ini sosok anak kecil. Usia 13 tahun sepertinya. Tapi coba aku
coba untuk tanya dulu ya. Iya. Frisly sedang coba komunikasi dengan sosok anak kecil. Kalian berdua. Kata Tasya, Kak Rudi juga ngelihat ya. Sosok ini adalah sosok yang seperti kesakitan. Dan aku yakin ini merupakan residu energi. Sosoknya terbaring tapi salah satu tangannya sebelah kiri ini bergandengan dengan satu sosok anak kecil. Usianya 6 sampai 7 tahun laki-laki. Dan dua sosok ini merupakan residu energi korban yang tertabrak di depan. Karena rumahnya itu dari seberang, Kak. Dan pada saat itu tempat ini masih aktif, masih benar-benar menjadi tempat wisata yang sangat disukai oleh masyarakat. Jadi mereka tuh kayaknya niatnya mungkin untuk bermain ya, Kak. Gak lihat sang kakak hanya ingin menyelamatkan adiknya lalu menutupkan badan adiknya itu pakai bagian punggung, jadi kayak dipeluk belakang gitu, Kak. Tapi naasnya mereka tertabrak dan tidak ada yang berhasil tertolong. Tak disangka penelusuran kami pun berhasil menemukan sosok korban dari kecelakaan yang kerap terjadi. Di jalan raya ini yang masih cukup terkenal lah gitu. Maksudnya sering terjadi kecelakaan untuk wilayah sini ini udah, kalau untuk lingkungan sini sih udah nggak aneh gitu. Sering memakan korban, bahkan belum lama tuh emang terjadi 2 kecelakaan beruntun gitu. Dan ini si Ade megangin kaki Kak Rudi. Kayak mungkin sebenarnya residu energi ini, menurutku mungkin mereka tuh nggak tahu menau tentang keberadaan sosok Yati yang kita cari. Ya karena memang sebetulnya tadi dari pintu gerbang mungkin pemirsa juga sempat dengar lalu lalang cukup padat kendaraan. Karena memang letaknya di depan itu jalan utama dan itu jalannya cukup besar. Banyak juga truk ataupun bus yang berlalu lalang. Di sini Ada sebuah ruangan. ada sesuatu tadi. Perempuan lagi. Hai. Permisi. Salam. Boleh bicara sebentar? Di samping saya ada sosok perempuan. Dia rambutnya turun ke bawah. Rambutnya hitam agak sedikit seperti kecoklatan. Dia pakai daster warna hijau dan ada gambar seperti bunga matahari di dasternya. Dia menunduk ke bawah. Boleh saya bicara sebentar? Saya mencari sesuatu di sini. Kamu tahu Yati? Kamu Yati? Yati? Tadi dia mengangguk waktu saya tanya soal Yati. Dia mengangguk. Kemudian waktu saya bilang, saya pastikan lagi, kamu Yati ya? Tapi kok saya nggak yakin. Dia menyeringai dan tiba-tiba dia hilang ke belakang. Cepat sekali. Dari sosok yang kita temui, kami sedikit menyimpulkan kalau sosok Yati ini tidak mau diajak berkomunikasi dan selalu menghilang. Oke. Mungkin Frisly atau Rudi tadi bilang di sini ada banyak sosok, ada sosok lain mungkin yang bisa kita coba untuk ajak komunikasi. Ada sosok yang bergantungan saat ini, Kak Rudi. Seperti apa sosoknya? Sosok terbungkus yang biasanya kita temuin di pohon pisang. Tapi kali ini dia dengan bentuk bergantung terbalik. Tiba-tiba Rudi berlari dan mengejar suatu sosok di dalam bangunan tadi. Kenapa? 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 Dia lagi. Yang tadi saya lihat di depan. Dia tadi ada di sini tiba-tiba dan kemudian dia menembus tembok ini. Dia berjalan ke belakang. Oke, berarti kita keluar aja, kita ke belakang sekarang. Oke. Tak ingin lepas dari sosok wanita tersebut, kami pun langsung mengejarnya dan menggiring kami ke sebuah bekas toilet. Ini adalah toilet
yang semasa aktif tempat wisata di depan, toilet ini juga mempunyai banyak sosok yang mendiami. Jadi di sini juga ada lebih dari satu sosok ya? Ya, Coba lihat setiap bilik. Assalamualaikum. Permisi. Aman. Di sana ada makhluk. Dia bentuknya perempuan, menyeringai. Dia ngaku-ngaku, kamu cari saya ya. Saya udah tahu dia bohong. Iya, kita temui tadi berarti ya? Enggak, ini kayaknya emang bukan Yati deh. Karena bentuknya tuh malah aneh banget, Kak. Aneh, kenapa? Kayak gimana? Yang kata Kak Rudi bilang nyeringai tapi kayak mengeluarkan cairan. Paling banyak juga di belakang sebenarnya, ada juga kebanyakan sih ya cewek ininya apa suara di dalam ini. Oke, tapi memang justru yang aku dengar informasi dari masyarakat setempat, sosok Yati itu sering sekali dijumpai di toilet perempuan. Cuman aku nggak tahu toilet mana, apa mungkin ini toilet yang dimaksud sama masyarakat. Kayaknya bukan ya, Kak. Kalau menurut aku, sosok-sosok yang berada di sini adalah sosok yang hanya usil dan sebenarnya ini hanya jin yang manipulatif menjadi satu bentuk seolah-olah menjadi sosok Yati. Iya. Padahal bukan dia, karena Kak Rudi juga bilang kalau sosok ini itu bukan sosok Yati. Mungkin dia mencoba untuk memanipulasi atau menipu kita ya? Dia menipu. Dia ingin mengacaukan kita sebenarnya. Tapi aku juga dapat info kalau biasanya toilet itu memang tempat yang paling nyaman untuk sosok-sosok makhluk halus itu diam atau tinggal di situ. Ya, salah satunya makhluk kayak gini. Karena toilet itu kayaknya semasa ini aktif. Ya, terus? Katanya di belakang Kenapa? kamu. Oke. Semasa tempat ini aktif, Ya, terus? mungkin banyak orang-orang yang datang ke toilet, Kak, dan pada saat dia sedang halangan atau menstruasi, mereka membuang sembarangan, tidak dibersihkan, lalu kayaknya yang tadi dia tunjukkan cairan itu adalah sosok makhluk yang suka sekali menjilati hal itu. Dijawab. Ya sudahlah, daripada kita kehabisan waktu ngurusin dia, lebih baik kita cari ke tempat lain. Yuk. Informasi tentang sosok Yati masih sangat minim. Kami pun mencoba melakukan penelusuran kembali di malam hari. Dan akankah sosok Yati asli akan muncul kali ini? Kenapa? Kenapa lihat? Kenapa lihat ke situ? Rudi! Kenapa, Kak? Salam. Suara. Kamu yang namanya Yati. Oh, boleh bicara sebentar? Ada sosok seperti apa di situ, Ruth? Ini samping saya ada perempuan. Dia memakai baju warna hijau, seperti kaos hijau, dan dia pakai rok berwarna abu-abu. Dia rambutnya panjang segini, wajahnya cantik memang, Kak Rudi, dan pucat. sorry, kakak bilang tadi dia sosok Yati. Apa ini sosok Yati yang kita Yati? cari-cari? Yati? Enggak, Kak. Sosok ini yang sosok Yati. Namun tim dibuat bingung dikarenakan terdapat banyak sosok yang mengaku bernama Yati. Ada sosok perempuan seperti memakai blus kayak tangannya itu yang seperti model kerutan bajunya, rambutnya itu agak ikal dan segini panjangnya, wajahnya cantik Indonesia, dan sosok ini dari tadi hanya bergumam, Yati, saya Yati.
Dari sosok-sosok yang kita temui dan mengaku sebagai Yati, seolah membenarkan kisah yang ada. Tak hanya menampakkan diri, sosok Yati ini sangat meresahkan warga yang melintas, di mana Bapak Firman sendiri mengalaminya saat pulang dari aktivitas memancing. Tiba-tiba terdengar tangisan saat melintasi bangunan ini. Kalau bangunan ini sih masih yang sekarang jadi poinnya sih intinya sosok Yatinya ini yang masih melekat gitu. Namun, saat membahas sosok Yati, tiba-tiba Rudi melihat sosok lain dan langsung mengejarnya. Hei, Kak Rudi! Kenapa Rud? Oh, tadi kok ada kuda? Udah. Tadi saya lihat perempuan cantik lagi di sini. Terus tiba-tiba dia menghilang. Perempuan cantik itu samar-samar dia menggunakan baju seperti hitam, agak sedikit kebiruan. Dia pakai baju panjang gitu di sini. Dan sekarang ini dia menghilang, tiba-tiba di sini ada kuda. Tadi dulu, ini kan wahana permainan ya. Maksudnya kuda tuh dari mana gitu sosok kuda ini sendiri? Apa dulunya ini kerajaan atau? Saya coba mau tahu siapa kuda ini. Hai, pelan-pelan. Terus Kamu ada siapa? celah jalanan. kuda ini kasih isyarat kalau dia itu tahu Yati. Dia tahu Yati. Dia tahu tentang keberadaan sosok Yati. Sebentar, teman-teman. Kenapa? Agak mundur. Kenapa? Mundur. Tapi kok aura kuda ini nggak enak ya? Maksudnya ada niatan buruk atau gimana, Ruth? Dia sih memang bilang dia tahu Yati dan dia mau antar kita ke tempat Yati berada. Oke. Kalau gitu tadi Sebentar, Tadi lu dibilang nggak enak, dia bilang auranya. tapi auranya nggak enak. Ngimpo lah, jeleknya ngimpo ya. Pulang dari sini, masuk tanpa izin saya. Dari sini bisa jalan sampai ke rumah sakit perut langsung brek meninggal. Perasaan dia katanya berantem sama kuda. Kuda ini bohong. Ini jebakan. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Tiba-tiba energinya berubah jadi panas, jadi nggak enak, nggak karuan. Itu seperti energi yang mau nyakitin kita. Oke. Jadi lebih baik kita menjauh. Tapi baru kali ini lokasi pertama di mana kita menemukan sosok yang semuanya. Tuh kan. Hey! Sumpah ini gerak loh dari sana. Itu padahal di juga sana ada cewek. orang. Coba di apa itu? Itu cewek. Rudi. Tiba-tiba tim dikejutkan oleh Frisly yang menyerupai sosok Marsha. Marsha? Rudi, aku merinding sumpah. Kakak tidak boleh jadi diganggu ya. Mereka semua senang sekali mengganggu loh. Mereka semua mengganggu kita, senang mengganggu kita. Sangat banyak teman-teman yang bisa bermain. Bunyi lagi Di sini ada banyak teman-teman mereka dan mereka suka mempermainkan orang-orang. Jangan mau dibohongin mereka loh. Papa baik kakak. Iya, terima kasih. Yes. Oke. Kata Marsha, kita di sini memang arena mereka bermain dan mereka itu bermain apapun, termasuk juga ngelabuin kita. Oke. Jadi menurut informasi yang beredar, jadi sebetulnya Yati ini adalah salah satu warga yang tinggal di sekitar sini, yang mana tepatnya 30 tahun yang lalu, bahkan sebelum wahana ini dibangun, Yati itu meregang nyawa ketika proses persalinan. Kemudian dimakamkan di tanah ini, cuman aku belum tahu ya untuk lokasi tepat makamnya di mana. Kemudian baru wahana ini didirikan. Dan kata orang-orang memang sosok Yati sendiri adalah wanita yang sangat cantik. Kenapa sih? Kamu lihat sesuatu di situ? Itu tadi di belakang tuh ada yang lewat. Ada sosok yang lewat. Pada saat tadi kamu menjelaskan tentang
sosok visual dari gambaran si sosok Yati, tiba-tiba ada perempuan yang lewat jelas banget ke arah sini. Ke arah sini. Freeze, Atau hati-hati. jangan-jangan itu Yati? Saya belum yakin. Wah!